Halo, assalamualaikum sahabat dakwah. Perkenalkan, nama saya Yulianti. Di sini saya akan mempercayai seseorang, yaitu sebagai ketua organisasi, di mana tema kita hari ini adalah tentang pengelolaan konflik dalam suatu organisasi itu. Nah, bagaimana kelanjutannya? Mari kita tonton. Nah, akhirnya kita sudah ketemu dengan narasumber kita, yaitu dengan Abang siapa, Bang? Ahmad Sayyadi. Beliau ini sebagai ketua umum di PMII Unu Kalbar. Baik, jadi Bang, ada beberapa pertanyaan yang Abang bisa jawab, semampunya Abang aja, sebisanya Abang aja sebagai ketua umum itu. Nah, yang pertama itu apa sih Bang tujuan utama dari PMI ini? Tujuan utama dari PMI ini ada di Gunung Kalbar, yakni itu satu untuk menghimpun mahasiswa Islam, karena PMI ini kan kepanjangan dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Dan dari PMI ini juga kita ini menganut ideologi ahli sunnah wal jamaah, dan dari itu makanya PMI ini hanya ada satu di Universitas Nahdlatul Ulama, hanya ada PMI dikarenakan ideologinya sama dengan NU gitu. Makanya peran utama dalam organisasi di PMI di Universitas Nahdlatul Ulama ini kita berideologi ahli sunnah wal jamaah. Nah, selanjutnya itu Abang kan sebagai ketua nih, apakah Abang mempunyai strategi untuk mengelola konflik yang jika terjadi dalam organisasi ini? Strategi dalam konflik yang terjadi ketika ada di dalam sebuah organisasi ini, strateginya itu pertama komunikasi, diajak kumpul, cari titik konfliknya, kita komunikasikan dan kita selesaikan. Nah, terus jika dalam penerapan strategi Abang tadi sebutkan itu, apakah ada kendala biasanya terjadi? Ya, di setiap strategi itu pasti ada kendala. Kendalanya itu ketika kita berkumpul dan kita mencari titik temu dari sebuah konflik itu, terkadang ada satu dari keanggotaan itu keegoisan. Dari sebuah itu saya memahami setiap anggota dari spesifik, dari sifat-sifatnya, bagaimana dulu orangnya. Ketika itu kita cari pendapatnya, kita cari titik temunya, dan kita selesaikan bersama. Kita selesaikan dalam forum juga. Itu sih dari keegoisan masing-masing terkadang itu, dan cara untuk penuturannya komunikasi itu lebih sulit. Cuman dari ini kita terus belajar. Saya ingin tanya sedikit sih ini, apakah pernah terjadi konflik dalam organisasi ini? Dalam organisasi konflik ini ya pasti ada. Konflik ini ada ketika kita itu sudah berkumpul ingin menentukan suatu permasalahan, karena keegoan masing-masing. Namanya juga kan pemikiran dari manusia atau anggota itu yang berbeda-beda, cuman kita mau disatukan untuk mempunyai tujuan yang sama. Dari situlah dengan cara-cara dinamika yang berbeda kita cari yang paling benar, yaitu dengan membuka forum diskusi dan forum penyelesaian masalah konflik itu tadi. Ketika sudah itu dilakukan, insya Allah akan diselesaikan juga di dalam forum. Nah, ini kan Abang posisi sebagai ketua, sebagai pemimpin. Peran Abang ini kan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik itu bagaimana? Dalam menyelesaikan konflik itu, ketika kita udah ada titik temu konflik, saya dengar udah ada konflik, misalnya dari sebuah permasalahan, ketika kita ingin mengadakan agenda acara gitu kan, seperti acara pengkaderan, itu kan dari ada pembuatan panitia dan pelaksanaan. Ketika di situ ada konflik, kita penyelesaian itu apa? Kita diajarkan untuk ngumpul, untuk mendiskusikan dan mencari titik mana yang dikonflikkan, dan itu akan dikomunikasikan. Setelah akan dikomunikasikan dengan baik, maka akan ada titik temu. Dari titik temulah itu kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah ada. Nah, dari Abang sini, apa sih peran dari komunikasi yang aktif dalam organisasi? Mengapa? Apa namanya?
mengapa peran komunikasi itu sangat penting dalam organisasi? Dalam komunikasi ini dalam organisasi itu sangat penting sekali, karena dari komunikasi ini kita bisa mengatur dan bagaimana berjalannya sebuah organisasi itu dengan baik. Kita bisa saling memahami satu sama lain lewat komunikasi, dan penyelesaiannya itu bisa dilakukan dengan komunikasi. Komunikasi itu sangat penting, bukan hanya ada di organisasi, juga ada di luar. Kita itu harus pandai berkomunikasi yang baik biar terjalin sebuah hubungan yang baik dan ketuturan, dan menjadikan organisasi itu lebih baik lagi. Nah, itu tuh apakah Abang punya pesan atau ingin menyampaikan pesan kepada anggota Abang dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan dalam organisasi? Makanya yang saya pesankan itu terus berproses, setiap proses itu tidak ada yang enak, dan terus belajar, karena manusia ini terus harus belajar terus menerus. Dan ketika kita berproses dan belajar, insya Allah apa yang kita tuju itu akan tercapai. Nah, yang terakhir nih Bang, apakah Abang punya pesan untuk organisasi lain dalam mengelola konflik? Pesan organisasi lain untuk mengelola konflik, ketika ada konflik antar organisasi, mari kita duduk bersama, kita komunikasikan bersama, cari titik temu permasalahan, dan kita selesaikan di meja permusyawaratan. Kasih ya Bang ya. Oke. Nah, sahabat dakwah, bagaimana? Apakah kalian menontonnya sampai habis video tadi? Semoga dari video tersebut dapat menambah wawasan kita memahami pengelolaan konflik dalam suatu organisasi maupun lembaga agama lainnya. Nah, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebih jahat dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.